ketiga ya. Cerita ketiga ya. Cerita ketiga ini datangnya dari subscriber kita yang bernama Mas Cahyo ya. Jadi kejadiannya tuh kayak gini. Waktu itu di apa namanya? Jadi kedatangan depan itu rumah. Oh, ini kayaknya kejadiannya di daerah Yogyakarta. Jadi pada waktu itu datang 2 tamu yang ternyata teman sepupu. Berdua-duanya itu nginep di kamar yang saya pakai berdua sama sepupu saya. Mereka bertiga rada kena Rada nge-fly akibat minum. Terus akhirnya mereka jadi ketawa-tawa gitu ya. Tiba-tiba malam semakin larut karena di kamar dipakai oleh teman sepupuku dan sepupuku tidur. Akhirnya aku tidur di sofa depan TV di rumah tua tempat kami cucu-cucu tinggal untuk meneruskan sekolah. Ketika lewat tengah malam, mereka masuk kamar dan terdengar suara pintu terkunci. 5 menit kemudian terdengar suara teriakan sekeras-kerasnya. Tolong, tolong! Gitu. Orang bertiga yang tadi masuk kamar lari pontang-panting ketakutan. Karena ketika di kamar masuklah tangan berumuran darah yang menarik teman sepupuku tadi. Aku juga melihatnya. Kalau dibilang mungkin karena ya, tapi ternyata enggak. Yang nyerta ini enggak mau tidur duluan, dan ketika masuk dia juga ngelihat tangan besar berlumuran darah yang menarik salah satu dari teman sepupunya itu. Akhirnya kami semua juga membantu menarik tangan teman sepupu tadi. Bener maksud teman? Ya udahlah, salah satu dari ketiga orang yang di kamar tadi ya pokoknya. Pokoknya bukan sepupunya dia, tapi temennya nih, pokoknya gitu ya. Dan itu membuat geger seisi rumah hingga terbangun. Akhirnya setelah bisa lepas dari tangan besar yang berlumuran darah itu, mereka saking ketakutan nggak berani lagi tidur di dalam kamar tersebut, melainkan tidur di pos ronda 2. Bukan tambah serem lagi tidak bisa. Itu dia, makanya Merinding loh. aduh nggak bisa bayangin lagi tidur. Iya, Oh, jangan tidur. dibayangin. Lagi tidur. Dari tidur enak, ada guling. Udah. Oke, jangan dibayangin. Itu tadi ya, Jangan Mi, jangan dibayangin, aku udah mau ditinggal. Nanti tidurnya sendiri. Oke, satu cerita lagi. Kita lihat satu cerita lagi. Tapi bener loh guys, maksudnya kadang kita kayak percaya nggak percaya gitu ya. Tapi it happen gitu. Tapi untuk yang kejadiannya tadi Mbak Ayu ya, Ayu. itu tuh hampir-hampir mirip sih sama kejadian di rumah kan. Ada pohon sawoknya gitu yang ditebang yang nggak bisa gitu. Oh iya, Terus rumah lalu Momon ya. Mana dia ya satu lagi? ampun. Bentar. Mau bacain? Kami aja. Ini kiriman dari salah satu subscriber kita yang namanya Fiska Pratiwi. Nanti IG-nya juga kita tulis ya. Mami, aku pengen ikutan dong di giveaway Mami and Momon.
Jadi ini kejadiannya sih udah agak lama, sekitar tahun 2009. Itu di tempat les baca tulis lah pokoknya namanya. Tempat les baca tulis Di daerah Manggarai, Jakarta. Jakarta Selatan. Tapi emang ini bukan aku yang lihat sendiri katanya. Jadi tapi berkaitan sama aku storynya. Jadi begini. Waktu itu kelas baca tulis lagi kosong karena tidak ada jadwal untuk hari itu. Jadi lampu kelas mati. Cuma pintunya terbuka. Nah, di ruang itu ada jendela yang menghadap keluar. Jadi ada sorot matahari di ruang yang gelap. Bisa kebayang nggak sih? Ruangan gelap, ada cahaya masuk. Waktu itu sekitar jam 4 sore. Udah sepi banget. Murid les Jaring-Matika pun hanya tinggal satu. Pada saat itu aku lagi di ruang makan, lagi lihat-lihat handphone. Tahu-tahu ada teman laki-laki yang nyamperin. Tis, ngapain tadi di kelas baca berdiri bengong ngadep jendela? Aku langsung jawab kan, gila kali, ngapain gue ke situ, gelap pula, oke deh, jawab aku. Ih bener tahu, sumpah deh gue lihat lo tuh berdiri di situ. Aku bilang jangan canda gitu. Dia langsung narik tangan aku keluar dari tempat makan yang kebetulan sampingan sama itu kelas, ke ruang tunggu. Dia bilang, demi apapun Fris, itu elo, walaupun dari samping, dari depan, dari mana, itu tetap elo. Baju putih kayak elo begini, sampai bentuk dan tinggi badannya itu persis banget, itu elo. Langsung aku merinding. Pengen gak percaya, tapi mukanya meyakinkan banget. Dan dia itu bukan tipe orang yang suka bohong atau ngarang-ngarang bikin cerita. Siapa dong tuh mami? Sejak itu seminggu ke depan, kalau aku mau ke belakang selalu minta temenin ke dalam. Takut. Iyalah, Biasanya takut sih. siapapun pasti kalau kayak gitu jadi efeknya jadi kebayang. Jadi ngeri. Oke, itu tadi 4 cerita. Serem gak sih? Gimana Serem sih kalau menurut serem. kamu. Menurut kalian yang serem yang mana? Kan udah jadi pemenangnya semuanya, ya kan? Tapi yang paling tapi semuanya menurut aku sih serem ya, dari yang terungkapnya kasus pemut gitu. Nah, Kasus itu Kasus. sampai akhirnya bisa ditemuin dan ya. Habis apa dong? Ditemukan tubuhnya sampai akhirnya dimakamkan secara layak. Terus yang kedua itu tadi yang Ayu ya. Ayu serem sih. Itu ganggunya nggak cuman sama si Ayu aja, nggak cuma sekali doang aja ya, dari itu kayak berkali-kali. iseng gitu. Emang agak iseng, tapi emang bener loh, aku dulu waktu ke rumahnya si Momon sebelum pohon sawonya itu ditebang, itu zaman dulu kita pulangnya malam-malam juga ya, kita waktu kuliah ya, aku udah kerja. Udah kerja. Mami udah kerja. Iya. Pernah main lah ya malam mingguan gitu kan, kita dulu sering hangout bareng, pulangnya ke rumah Momon. Aku pikir paling atas tangga ke atas tuh aku pikir ada mamanya Momon itu mau turun, karena aku ngelihat bayangannya dari atas itu kayak mamanya Momon mau turun. Ya udah aku tunggu, jadi sebelum sampai ke paling atas, tangga paling atas, aku berdiri dulu sebentar, terus
aku tungguin loh kok nggak muncul gitu, tapi bayangan nyokap lo gitu kan. Tapi jam berapa kita waktu itu pulang, kayaknya nggak, masa belum tidur sih gitu kan. Akhirnya aku udahlah naik aja. Emang kebetulan tangganya itu nggak ada lampunya, gelap, udah dimatiin ya, udah malam kan malam. tidur. Begitu nyampe atas, cuma bayangan hitam doang dong yang lewat. Dan itu dia nungguin aku dulu sampai di ujung tangga, baru dia lewat. Aduh, merinding. Dan itu tuh waktu itu tuh kejadian itu tuh kamu nggak ngomong gitu. Iya, langsung belum nggak berani langsung masuk ke kamar ngomong, ya udah. Kayak nggak habis ngeliat sesuatu. Emang di dalam rumah ngomong dulu ada pohon sawo yang nggak bisa ditebang. Dalam dulu deket. Iya kan, keluar dari itu Iya. masih di inian rumah loh kan itu. Sampai Dan itu, akhirnya bisa ditebang itu gimana? nggak tahu, kayak katanya kayak pakai pengajian gitu, terus kayak pakai apa, hewan ditanam gitu deh. Kayak kepala Kepala kerbau gitu, katanya sih kepala kerbau. Soalnya yang dulu pernah mau nebang itu jatuh, dan selama seumur hidupnya itu dia tuh nggak pernah bisa bangun lagi. Jadi kayak badannya tuh udah nggak bisa digerakin lagi gitu loh. Jadi dia sepanjang dia jatuh itu di kamar aja. Itu bertahun-tahun loh, nggak cuman tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan itu bertahun-tahun sakitnya, dan emang ya Allah alam sih ya. Tapi emang pohon sawonya tuh besar, tinggi gitu, dan itu adanya di Padahal tuh buahnya manis banget, kayak di kebun gitu, tapi sampingan sama rumah gitu. sampingan persis, keluar buka pintu atas udah pohon sawonya. Ingat Aci, salah satu temen nih guys, ya main, kita emang biasa kan temen, rumah aku tuh rumah base camp Iya, gitulah base dulu. camp. Jadi kita kalau habis pergi dari mana-mana pasti Pulangnya ke rumah aku gitu. Nah, pada saat itu tuh Aci tuh keluar dari mobil, terus kejatuhan sesuatu gitu dari atas gitu. Jatuh. Aci bingung, ya disangkain dia dipupin sama Iya. kelelawar gitu. Pas dia ambil gitu, ternyata rambut guys. Itu bener-bener kejadian itu sampai sekarang. Nah itu kalau nggak salah kita habis pulang dari itu deh, dari kuburan. Oh Zaman-zaman iya, dulu. nyari-nyari itu. Ingat gak sih yang angkatan-angkatan kita tuh zaman-zaman Jeruk pastur? purut. Iya tuh, Pastur. di jeruk purut Ah, yang pastur pastur. tanpa kepala, yang gitu-gitu. Guys. Yang katanya kalau kesana harus ganjil, ya kan? Apakah kalian pernah mengalami pada saat tahun itu? Berarti kita seumuran. Betul. Berarti guys. satu angkatan. Oke Dan- guys, itu dia cerita horor kita untuk Oktober kali ini. Komen kalau emang maksudnya ada segmen kita untuk nerusin cerita-cerita horor. Jadi nggak cuma setahun sekali kan? Kalau kita kan jadi kayaknya cuma setahun sekali pada saat Halloween aja, gitu. Kalau mau dibikin masuk ke segmen kita, silahkan komen gitu. Kirimin juga cerita-cerita pengalaman kalian, nanti kita bacain gitu. Nah sekarang ini kita buat giveaway pakai cerita-cerita horor dari kalian yang serem, yang buat kita merinding. Oke guys. Oh ya, buat para pemenang tolong Email lagi. email ke alamat. Mami atau Momo, Mami Mami ya aja. yang kemarin ya. Mami Email yang kemarin alamatnya. ya. Jadi untuk pertama tadi Dio ya. Terus Mas Cahyo, Ayu dan Fiska. Ada 4. Kita masih punya buat 2 orang pemenang sebenarnya, cuman karena belum ada yang menurut kita
untuk bisa memenangkan itu. Jadi masih kita tunggu, kalau emang kalian masih mau untuk ngirimin silahkan. Oke Gitu. guys, Oke guys, sampai ketemu di video kita selanjutnya. jangan lupa subscribe, like, and comment ke YouTube-nya Mami dan Momon. Momon itu biar kelihatan senang, lu ngomong aja. Mami dan Momon gratis guys. Dukung kami, support kami supaya kami lebih bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sarangnya mati dong.